saya mau bilang benar. Oke. Jadi perencanaan itu harus matang. Oke. Gagal dalam merencanakan sama dengan gagal. merencanakan kegagalan. Nah, Jadi kebayang kan, mungkin ngerencanain aja udah gagal gitu, berarti dia sedang merencanakan kegagalan. Tapi kalau bayangin aja kalau tadi kita bicara matang, nah ini terlalu matang, oke. gosong, Nah, kepake nggak? Ya enggak, dibuang. Ya. Makanan ke gosong ya dibuang. sama Chef Jun aja dilepehin. Nah itu semahal apapun kan, ini apa-apa. Nah jadi harus pas. Rencana matang itu adalah rencana yang pas. Oke. Kalau lebih dikit aja dari matang, maka dia jadi gosong. Oke. Gosong nggak kepake gitu. Oke. Nah, titik mana yang matang itu? Nah, Saya kira itu akan berbeda-beda penilaian tiap orang. nggak akan mungkin ada patokan yang Patokannya sama persis nggak ada ya. Kalau orang yang perfeksionis kan biasanya sulit sekali nemu kesempurnaan itu kan. Lama banget sih. Nah, jadi titik minimal lah, kita rasain aja ini minimalnya dapat nih. Minimal dapatnya apa? Kalau bikin video minimal jadi. Oke. Itu tuh udah minimal. Nah kalau udah tercapai sampai minimal, udah upload aja. Kalau minimalnya udah jadi, kita dapat masukan tentang bagaimana berbisnis kuliner, apalagi modalnya sudah ada, udah mulai aja. Oke. Nah baru nanti sambil jalan kita sempurnakan. Nah banyak adik-adik, teman-teman juga gitu kan yang gagal berbisnis gara-gara gosong, rencananya gosong. Atau rencananya diambil orang. Karena kan maksudnya banyak kayak gini lah Kang, pribadi sendiri dia. Gue pengen bikin dulu ya, gue pengen bikin aplikasi berbau psikologi yang bisa memfasilitasi orang buat sharing sama tenaga ahli gitu loh. Taunya tahun ini atau tahun kemarin? Tahun ini kalau nggak salah keluar aplikasinya. Maksudnya kan karena kebanyakan mikir itu gitu loh. Jadi intinya sih emang ketika kita bikin plan jangan berkutat di plan aja gitu ya. Alangkah lebih baiknya kita punya plan dan dicoba gitu loh. Ketika ada yang kurang baru diperbaiki. Nah percobaan itu adalah, jadikan percobaan itu bagian dari perencanaan. Jadi rencana itu bukan sekedar apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di catatan kita, tapi sudah berupa percobaan. Oke. Coba dulu tuh apa? Coba buka dulu gitu. Kalau mau jualan bakso, bagian dari perencanaan itu, bayangkanlah bahwa perencanaan itu adalah kita udah punya gerobaknya dan kita jualan. Dan dari situ kan itu sama kayak gini. Ketika menyerang ke satu pulau, kemudian turun semua pasukan dari kapal, kemudian kapalnya dibakar. Oke. Kita sendiri yang bakar. Biar apa? Biar nggak ada option untuk kita balik lagi. Artinya di situ udah, ini mah nggak ada pilihan lain, udah bisa udah gitu maksudnya. Mati. Pilihannya menang atau mati. Iya benar. Nah, usaha juga kalau bisa begitu gitu. Perencanaan itu jadikan sampai mulai. Nah udah mulai beli gerobaknya gitu kan, buka. Kalau udah buka kan masa besok tutup gitu. Walaupun nggak ada yang beli gitu. Ya udah coba deh 2 hari, belum coba deh 3 hari sampai nanti dapat pembeli yang kan berjalan dengan waktu ya. Apalagi nanti mulai masuk teknik-teknik ilmu marketing, pemasaran, kayak gitu ya. Dari situ mau mulai aja udah sunatullah. Tapi kan jadi gini Kang ya, banyak juga orang yang takut gagal. Banyak orang yang udah punya plan bagus, udah coba lah istilahnya, udah nyemplung, tapi begitu nyemplung enggak deh, pergi lagi gitu kan. Ada aja yang kayak gitu. Nah itu gimana kamu menurut aku? Jadi sebenarnya secara hakikat kalau orang takut gagal, maka dia sebenarnya sudah gagal. Waduh. Jadi kalau mau lihat orang gagal tuh kayak gimana sih? Tuh lihat orang-orang yang bilang dia takut gagal, dia sudah gagal. Oke. Tuh ya, lu jangan takut gagal. Kalau mau ngelamar cewek, lamar aja. Kalau ditolak paling malu gitu. Iya kan. Jadi bisa dievaluasi, kenapa saya ditolak ya? Oke. Di list aja, mungkin saya terlalu agresif, mungkin saya kurang tampan. Perbaiki aja ke Korea.
operasinya lebih mahal dari biaya ngelamarnya gitu kan. Aduh gitu ya. Jadi orang yang takut gagal itu sebenarnya udah gagal ya. Iya. Nah tuh teman-teman dengerin. Jadi kalau mau mencoba sesuatu coba aja dulu. Jangan takut gagal gitu loh. Jangan takut. Kalau menurut saya sih gini ya. Jadi kebanyakan orang takut gagal tuh karena mereka takut dengan hambatan-hambatan yang kedepannya bakal mereka dapetin, kurang lebih kayak gitu kali ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, ya, sorry nih agak kasar nih teman-teman nih. Kalau orang yang nggak berani menghadapi hambatan, ya udah nggak usah maju sekalian gitu loh maksudnya. Karena kalau yang saya pernah dengar dari satu pepatah, orang nggak akan naik kelas kalau nggak diuji gitu kan. Benar nggak? Pak Guru memang. Ya lah, Pak Guru baru 2 tahun juga. Ini Pak Guru ini Pak. Jadi apa ya? Ya ketika lu pengen naik kelas ya siap-siap aja dengan ujiannya gitu loh. Karena ya gue pribadi ngerasain ketika dulu misalkan kuliah psikologi katanya susah gini-gini, tapi ujungnya tetap masuk aja gitu kan, tetap buktinya lulus gitu ya. Iya walaupun telat sih. Ya udahlah gitu kan. Ini dengan segala ujiannya gitu, yang praktek susah lah, cari subjek penelitian susah gitu kan, skripsinya gitu kan. Tapi ya udah gitu loh. Proses yang kayak gitu yang justru bikin kita tuh semakin dewasa kurang lebih gitu kali ya. Iya. Mungkin nggak seseorang hidup dari YouTube? Mungkin. Oke. Indikator mungkinnya kira-kira apa? Yang membuat orang tuh bisa hidup dari YouTube kira-kira? Kan kalau dasarnya mah tidak ada yang tidak mungkin ya. Oke. Nah, berarti apapun mungkin. Bisa nggak hidup dari sampah? Jangankan bisa hidup dari sampah. Tetangga saya ini selang 3 rumah, dia rumahnya 3 tingkat dari sampah. Dari sampah. Dia bikin rumah dari sampah gitu maksudnya. Bisa jadi. Tapi kalau yang ini rumah beneran. Oh, beneran. Ya, jadi ya artinya dari manapun kita bisa dapat. Oke. Tapi kalau fenomena YouTube memang juga menarik ya, apalagi pasca pandemi ini. Oke. Ini semua orang jadi sosok jadi YouTuber. Ya. Dan apalagi public figure. Public figure yang telah yang sebelumnya nggak bikin sekarang bikin. Iya. Karena TV udah nggak laku kan. Karena dia udah punya nama, cepat juga naiknya. Nah itu dia, itu sebenarnya jadi kendala juga sih kan. Buat YouTuber baru, karena kemarin ini kan ada kasus nih YouTuber lama Sili Skinny Indonesia berapa gitu lupa. 24. Ya. Mereka kan mutusin buat ini tahun terakhir mereka di YouTube gitu loh. Karena mereka ngerasa berat. Oh gitu. Suara mereka, ya mereka kan nge-YouTube tuh prinsipnya ingin menyuarakan hal-hal yang nggak bisa disuarakan sebelumnya di TV kan. Tapi kok sekarang TV-nya masuk ke YouTube gitu loh. Iya. Maksudnya itu jadi kendala juga. Nah, kalau menurut Akang sendiri, jadinya gimana kayak gitu sih? Malah jadi kendala kan justru? Enggak, janganlah. Jangan dijadiin kendala. Itu mah persepsi aja sebenarnya. Skinny Indonesia 24 apa udah 25 sekarang? Masih 24 ya? Karena dia umurnya udah tua dikit lagi. Kalau menurut opini saya sih itu mah persepsi dia aja. Dia mempersepsikannya seperti itu. Karena kan era televisi sebetulnya udah hampir sirna ya. Tapi karena pandemik orang lagi-lagi ada yang kembali ke TV. Cuman TV pun sekarang dapat duit banyak dari YouTube. Kalau boleh kasih saran, lebih baik sih jangan. Jangan berhenti, sayang subscribernya. Karena mereka itu kan menunggu kabar, menunggu informasi dari Skinny itu. Apa ya, YouTube itu area yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun, free, gitu. Dan di situ kita bisa menjadi manfaat. Nah ini kata kunci yang kedua ini manfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Jadi ketika kita bisa bikin manfaat di tempat yang satu, ya efektifkan, manfaatkan, optimalkan. Ketika kita ada lagi di tempat lain, ya sama juga manfaatkan. Begitu juga dengan YouTube. Ketika YouTube membuka peluang kita untuk kita menjadi manfaat buat orang lain, ya sayang kalau ditinggalkan gitu. Jadi mungkin nggak sih ada orang yang akan perlu informasi dari kita, pengetahuan, wawasan, opini? Pasti. Sedikit banyaknya ya. Sedikit banyaknya pasti. Kenapa? Karena yang nonton kan bukan hanya Indonesia, apalagi kalau in English ya kita bicaranya, ngobrolnya, atau nanti bisa pakai subtitle. Nah itu kan yang nonton seluruh dunia gitu.
ya sayang banget kalau nggak dipakai. Jadi ya manfaatkan aja platform YouTube ini buat apapun lah gitu yang dirasa akan menjadi manfaat. Terlepas dari mereka merasa tersaingi oleh artis-artis gitu. Iya. Karena poin-poin mereka di situ kan, mereka merasa tersaingi dan mereka merasa konten-konten yang tadi ya bermanfaat gitu kan, mulai tergeser sama konten-konten yang ngeprank sampah, gitu kan ya, ngasih ngeprank yang ngerusak make up pacarnya, ya, yang buka-buka. Kalau gitu kan artinya kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan channel lain atas menurunnya animo terhadap kita. Kan saya kira itu picik itu. Jadi di mana sih yang nggak ada kompetisi? Semua pasti ada dong. Waktu itu ngelamar guru ada kompetitor banyak sekali. apapun pasti kompetisi banyak. Jadi jangan karena ada kompetitor, justru kompetitor itu harus jadi motivator. Jadi cambuk. Jadi cambuk. Gimana caranya kita bisa bikin yang bagus, yang lebih keren gitu. Kalau ada channel sampah yang ditonton banyak orang, gimana caranya channel edukasi kita bisa up. Dari sisi manajemen timnya, dari sisi konten kreatornya, dari kan itu bisa evaluasi banyak. Kalau kita lihat juga kan channel-channel positif juga banyak juga yang terus naik kan. Banyak. Si sayap tuh Andovi sama Kak Jovi tahu, jangan sudahan dong, keren kontennya. Kenal. Sering nonton. Kenal sih enggak? Kamunya kenal ya? Ini kan kalau saya kenal. Iya, saya kenal ke mereka, merekanya tidak tahu saya. Kenal sama itu kenal. Beda kenal dong. Dianya kenal enggak dong. Kan bukan berarti harus temenan. Bukan ya. Tahu nama aja udah cukup ya. Oke Kang, ngomong-ngomong soal tadi kan kita ngomongin konten nih ya. Kalau Akang sendiri sebenarnya terutama buat pendengar Sulit Podcast nih, karena kebanyakan yang ngedengar Sulit Podcast itu sebenarnya ya usia saya lah gitu, 23 gitu kan, tambah 3, 26 gitu. Nah, konten Akang sendiri sebenarnya di YouTube tuh banyaknya ngebahas apa sih, Bang? Mayoritas saya ngebahas tentang opini saya tentang kondisi bangsa, tentang kondisi sosial, tentang kondisi masyarakat. Tapi di situ juga ada bahas tentang novel, bahas tentang traveling, tentang yang lain-lainnya ada, tapi fokus besarnya di situ opini. Berarti sebenarnya Kang Epo dan saya ini orang yang berseberangan. Iya, kan emang saya di sini. Oh iya benar. Saya di situ. Ada dinding pemisah. Kita masih social distance, tenang ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau yang udah lama dengerin Sulit Podcast tuh udah tahu kan kalau di channel podcastnya tuh saya paling nanti ngebahas politik dan agama karena takut diciduk gitu kan. Tiba-tiba di depan rumah ada tukang nasi goreng bawa Hindi Talkie kan, kijan satu bahaya, hilang saya gitu. Jadi kalau Akang sendiri lebih saya politik dan agama. Berseberangan sih kan. Ya benar kan dari tadi. Kenapa sih kan? Kenapa berani ngebahas politik dan agama sedangkan saya sendiri punya bukan ketakutan ya, kekhawatiran itu tadi, bahasan itu kan sensitif banget di negara ini gitu ya. Kenapa Kang sendiri berani gitu? Nah itu biar ke depan ya kan nggak ada kekhawatiran seperti itu. Jadi kalau saya tunjukin ke anak-anak muda gitu ya coba kita berani menyampaikan, kita coba berani beropini. Ya biar namanya kan negara demokrasi. Kalau demokrasi itu kan orang bebas beropini. Jadi freedom speech ya. Tapi lebih dari itu adalah bahwa balik lagi tadi kan prinsipnya pengen ada manfaat gitu ya. Manfaat yang elegan, manfaat yang berdampak besar. Kalau kata sejarawan adalah ketika kita beropini, ketika kita mengkritisi penguasa. Jadi dampaknya bisa lebih besar. Kenapa? Karena skupnya kan luas ya. Kenapa harus dikritisi? Biar terjaga. Biar bukan berarti saya benci, sama sekali enggak gitu. Enggak ada kebencian secara personal apalagi gitu. Tapi biar bangsa yang besar ini ada ininya loh gitu. Ada yang ngingetin dari mana-mana, kiri kanan depan samping belakang atas bawah, sehingga tetap ada di rel, di jalur, ada di tracknya lah ya. Kan
kita secara pribadi juga kan harusnya begitu. Iya. Jadi ketika saya lama nggak ada yang ngingetin, lama yang nggak ada yang mengkritik, wah bahaya itu. Iya. Jangan-jangan Benar-benar. kita sudah salah jalan, gitu, dia salah alur, nggak ada. Atau orang udah nggak peduli atau aja. itu lebih repot lagi, orang nggak peduli. Ada atau nggak ada sama aja, wah itu Iya. apatis gitu kan. Nah, jadi mestinya nih penguasa itu ke orang-orang kayak saya ini dia harusnya berterima kasih. Mantap. Kenapa? Karena ini bentuk perhatian saya. Pernah nggak sih bikin konten yang jalurnya ngebahas politik sama agama? Ada yang kayak misalkan itu sebut apa yang saya sebutin tadi gitu. Pokoknya hal-hal yang negatif lah gitu, ada nggak sih? Membuli saya itu mau jangan dikata itu pasti banyak. Apalagi bahasanya yang kayak gini kan pasti sensitif banyak. banget. Tapi mayoritas sih kalau dari pengalaman saya itu banyak itu dalam hitungan kuantiti ya. Okay. Tapi kalau persentase mah kecil, minimal apa ya, paling 15-20% lah yang meng-counter saya dan itu tetap saya perlukan. Oke. Kan tadi saya mengkritik penguasa. Oke. Kemudian saya dikritik oleh netizen misalkan. Ya saya berterima kasih sama orang-orang itu. Okay. Karena itu yang memandu saya juga, biar kalau saya ngomong nggak asal ngomong, tapi speak by data, gitu kan, speak by fenomena. Jadi bagus lah saling ngingetin, kan yang bahaya itu kalau kita punya teman, kalau kita punya orang-orang di sekitar kita yang kerjanya muji-muji terus. Ini iya dianggap benar, ini diapresiasi, ini dibagus-bagusin, terlena lah udah pasti. Iya benar. Karena sebenarnya teman yang baik adalah teman yang mengingatkan ketika kita salah, ya, bukan mendukung. Betul. Gitu ya. Jadi pasti ada lah ya orang-orang yang counter. Jadi ini masuk ke tips bagaimana mencari teman. Nah, masuk juga bisa. Carilah teman yang pandai mengkritik kita. Nah, kan gitu. Dan sebenarnya bentuk kritiknya pun bukan yang dengan bahasa yang seenaknya juga gitu ya. Iya. Dengan bahasa yang elegan juga, terus data juga. Kritik gitu. membangun. Iya. Tapi kalaupun kritiknya tidak membangun, tetap manfaat itu. Lah, manfaatnya belah mana? Ya manfaatnya bahwa kita jadi tahu profil kita ini gitu. Oh, saya dianggap begini sama si ini. Oh, saya dianggap begini. Oh, saya dianggap begini. Dan apakah itu penting? Menurut saya sih, ketika ada orang yang ngejudge seseorang tanpa data yang valid lah istilahnya gitu, hanya misalkan asbun gitu, buat saya pribadi nggak masuk gitu. Ya, penting buat pemetaan. Ini itu punya petani. Ini ada orang yang mengkritik saya tapi asbun. Ini ada yang mengkritik saya tapi dasarnya benar banget nih. Oke. Ini ada yang kerjanya muji-muji. Ini kerjanya muji-muji aja, nggak pernah sekalipun mengkritik. Ini suka muji, suka mengkritik. Nah, itu kan kita jadi tahu. Oh, ini teman yang bisa saya andalkan. Oh, ini mah udahlah abaikan lah. Kalau perlu tinggalkan kan itu. Ya gitu. Saya tadinya mau masuk ke konsep hijrah tapi masih terlalu berat. Beda bahasa aja. Beda bahasa. Jadi sebenarnya itu masuk juga ke tips ketika kita mau jadi content creator kalau ya kan. Komentar tuh pasti bakal tetap ada gitu kan. Tinggal gimana kita mempersepsi. Anak psikologi masuk. Mempersepsi komentar yang ditujukan ke kita gitu. Jadi ketika ada komentar yang sifatnya membangun ya kita terima. Kalau misalkan enggak ya terserah gitu kan. Terima juga. Terima juga tapi dipetak sekedar buat pemetaan aja. Oh, ini masuk jangan dimasukkan ke hati. Iya. Nah, tapi justru begini. Komentar itu sangat penting karena itu jadi feedback. Jadi buat nanti teman-teman yang sedang menjadi YouTuber pemula gitu ya, atau jadi podcaster pemula atau baru akan memulai, catat ini baik-baik. Minta komentar sebanyak-banyaknya ke sebanyak mungkin teman kita. Ini ya sekaligus sebar link juga kan. Iya benar. Dengerin ini dong, kasih komentar, dengerin ini dong. Karena ya itu jadi vitamin, jadi suplemen yang bagus buat kita. Oh iya, saya kurang ini ya. Tapi juga jangan jadi terlalu jadi annoying juga. Aduh saya pusing nih, kata si ini harus gini, kata si ini ya jangan. Itu juga. Kita harus pandai
pandai memetakan. Oh, kayaknya ini masuk akal juga ya, coba deh, kayak gitu. Kayaknya ini enggak deh, nanti deh. Tanda sudah membaik, sudah meningkat tuh ketika sudah ada benar bulian. Karena ada orang yang merasa tersaingi gitu kan. Bully itu kan katanya orang yang membuli itu adalah orang yang sebenarnya nggak mampu. Iya, benar kan? Betul. Nah, berarti ketika saya yang membuli, saya lebih tinggi dari dia. Iya. Pesan-pesan buat teman-teman yang mau coba jadi konten kreator pertama kali atau nge-YouTube atau nge-podcast atau apapun lah gitu, mungkin bisa disampaikan. Ya, kalau kembali ke pertanyaan yang awal tadi, pengusaha atau pekerja. Yang pertama, jangan itu dijadikan pilihan yang berat. Karena kita harus melakukan apa yang kita senangi. Tapi saya pengen jadi pengusaha, belum ada modal, belum dapat. Nah, itu biasanya itu. Nah, itu kan. Ya sudah, berarti nikmatilah apa yang sedang kamu kerjakan. Lakukan apa yang kamu senangi. Kalau belum mungkin, senangi apa yang sedang kamu lakukan. Kan pada dasarnya mah semuanya itu persepsi. Iya, benar sih. Ya, persepsi kita aja yang menggiring, ini seneng, ini enggak, ini bagus. Dan kadang itu hasil dari kita melihat orang lain gitu. Kok orang lain enak ya, gini, kok kita hidupnya gini gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bicara dalam situasi pandemi, ketika orang banyak di PHK, ketika orang makin banyak sulit masuk kerja, itu berusaha sendiri itu jadi salah satu cara yang sangat bisa dilakukan, yang sangat mungkin direalisasikan. Ya, toh mau kerja juga kan susah, nggak ada lowongannya, nggak ada sulit sih sekarang. Kan banyak tuh sekarang yang jadi reseller dulu, misalkan kalau modalnya nggak ada, jadi dropshipper. Nah, kemudian dari situ mulai belajar, nyoba-nyoba. Tapi yang pasti munculkan dulu kalau mau jadi pengusaha, calon pengusaha, munculkan dulu rasa senangnya dulu. Rasa senang ini yang nanti akan mempengaruhi kognitif kita gitu. Jadi kognitif itu bisa saling mempengaruhi sih sebetulnya. Kognisi, afeksi kognisi. Ya, pikirkan bagaimana caranya kita menyenangi ini, kemudian si rasa senangnya dimunculkan juga, diafirmasi gitu. Ada teknik afirmasi itu nanti kita bahas di podcast berikutnya. Asik. Ada bahan collab lagi nih guys. Profesi yang hari ini bisa diandalkan, salah satunya adalah kita menjadi konten kreator. Konten kreator. Salah satunya lagi jadi konten kreator YouTube. Bagaimana biar YouTube-nya bisa berkembang dengan baik? Tadi sudah saya sampaikan, upload aja. Quantity, fokusnya quantity dulu. Nanti perlahan kualitasnya ditingkatkan. Kalau bisa berkomunitas sama-sama, itu enak juga tuh, nanti saling mengembangkan. Ada yang bantuin ya. Gitu. Ya. Oke, Kang. Tetap semangat. Asik. Gimana lihat teman semangat? Kira-kira rencana ke depannya ngapain, Kang? Kesibukan? Rencana ke depan saya mau Zooman sama Refli Harun, sama Rocky Gerung, sama Fahri Hamzah, sama Somad, sama ya itu yang sudah ada di pikiran saya. Belum saya kontak satupun. Nah, tuh jadi teman-teman yang udah subscribe ke channelnya Kang Epul, ditungguin aja tadi rencananya. Kalau belum muncul juga tagih ya. Biar cepat di-up gitu. Nah, gitu aja kali Kang buat episode Silly Podcast kali ini dan episode collabs kita. Buat teman-teman yang belum follow Silly Podcast di Spotify, silakan follow. Yang mau komen, yang mau request gua ngebahas apa di Silly Podcast, boleh DM gua di Instagram @isasatrianur. Kalau Kang Epul di mana, Kang? Instagramnya? Instagram nggak aktif. Waduh. Tapi YouTube channelnya boleh dicek lah ya. Yang mana? Instagram, Facebook ya Saiful Jamal. Oh sama ya. YouTube juga Saiful Jamal. Boleh ditonton teman-teman videonya. Kalau ada yang suka berpolitik, ya, kalau ada yang suka berkonspirasi ya silakan ditonton. Tapi mungkin siapkan hati dan pikiran Anda karena bahasan di Kang Epul sangatlah berbau sekali. Gitu ya. Oke Kang, terima kasih waktunya. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.